Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi nih sama Umu di kimia, tapi sekarang kimianya kelas 10 ya. Kimianya sekarang udah kimia SMA. Nah, kali ini kita akan membahas model atom. Ini nih molimod, sebenarnya ini bentuk molekul ya, tapi kan atom kalau digabung-gabung ya jadi molekul. Nih, ini atom-atom nih. Ini adalah model yang dipakai untuk menggambarkan sebuah molekul gabungan dari atom. Jadi atomnya digambarkan sebagai sesuatu yang bulat nih ya, bentuknya bulat seperti ini. Bener gak sih kalau atom itu bulat? Bagaimana sih sejarahnya? Nah, makanya di pertemuan pertama ini kita agak back to sejarah dulu ya. Jadi kimia juga ada sejarahnya, nggak ujuk-ujuk begitu gitu kan, nggak juga ya. Nah, jadi kali ini kita akan belajar tentang sejarah perkembangan atom. Mulai dari pemikiran tentang atom itu sendiri hingga teori yang terbaru sekarang yaitu mekanika kuantum. Oke, kita coba di ini dulu ya. Nih, ini atom. Jadi atomnya bulat begitu, mulai dari sekitar yang 400 sebelum Masehi itu Demokritus. Jadi Demokritus mengatakan bahwa ya atom itu adalah sesuatu yang tidak dapat dibagi lagi, ya. Atau atomos, tidak dapat dipotong-potong lagi. Nah, tetapi ditolak karena tidak bisa dibuktikan. Jadi harus bisa dibuktikan dong, harus ada buktinya. Kemudian lanjut di Jabir Ibnu Hayyan. Ini ilmuwan Islam, dia menemukan cara ekstraksi. Jadi dia menemukan cara destilasi sederhana dengan sangat hati-hati. Dia berhasil memisahkan, jadi zat-zat buah-buahan yang sudah terfermentasi itu dia murnikan, dia mendapatkan beberapa komponen-komponen murni gitu. Jadi artinya memang ya bisa terbagi-bagi lagi gitu, kayak kue saya tidaknya ada terigu, telur, coklat mungkin ya. Kemudian ilmuwan seorang guru bahasa Inggris ya, John Dalton itu berpikir ya, dia mempelajari, kemudian akhirnya dia melihat ke dalam atom itu bahwa ya atom itu sebuah bola pejal. Jadi ini teori atom Dalton. Kemudian ditemukan bahwa walaupun sebenarnya Dalton juga nggak tahu ya ukuran-ukuran dari atom itu sendiri, tapi dia sudah memperkirakan bahwa setiap atom itu ukurannya beda-beda. Kemudian ada sinar katoda, ini adalah percobaan Thomson. Nah, dia mengatakan bahwa ternyata ada lagi, dia melihat tuh ada tuh belok ya sinarnya. Artinya itu ada partikel lain, yaitu elektron. Artinya nggak padat seperti yang Dalton katakan ya. Jadi dia mengatakan dia mengatakan teori baru yaitu tentang atom itu ada seperti puding ya, puding kismis gitu. Jadi elektronnya tersebar di mana-mana. Setelah itu ini adalah percobaan Rutherford. Rutherford ini adalah murid dari Thomson. Jadi dia ingin membuktikan pernyataan dari Thomson. Nah, kalau memang atom itu benar, ini hipotesisnya ya, kalau memang benar, maka ketika dikasih sinar alfa, ditembakkan sinar alfanya, ya harusnya lurus semua dong, kan tidak ada apa-apa gitu kan. Tetapi ternyata tidak, dia mental lagi. Jadi di sini ditemukan adanya proton, dibalikin, dia elektron mental, jadi ada inti, di dalamnya ada proton. Jadi Rutherford ini menemukan proton. Kemudian karena tadi tetap masih ada yang diluruskan, ada juga yang dibelokkan, artinya memang elektron itu ada di situ, tetapi dia berputar atau mengitari inti gitu di dalam lintasan yang acak. Itu Rutherford. Sehingga dengan demikian, karena ada percobaan ini dibuktikan berturut-turut juga hasilnya, repeatabilitasnya bagus, maka teori Thomson gugur gitu ya. Jadi gugur gitu, gak bisa lagi karena kan salah ya teori Thomson gitu. Jadi lahirlah teori Rutherford gitu. Jadi ini masih acak-acakan lintasannya. Kemudian nah di sini juga sebenarnya kan penemuan proton, jadi ada elektron ada proton. Kemudian ini adalah teori Bohr, hidrogen emisi spektrum ya. Jadi spektrum emisi hidrogen ini dia ternyata menemukan nggak kontinu ya, nggak kayak pelangi, tapi ada garis-garis yang diinikan sebagai
energi. Nah, jadi energinya beda-beda. Dan ini kulit-kulit ini, Bohr itu mengatakan bahwa atom itu ya ada lintasan-lintasannya, dan lintasan-lintasannya itu nggak acak kayak Rutherford katakan, dia ada orbitnya dan disebut kulit. Jadi kulitnya ada kulit K, L, M, dan N. Jadi kulitnya tertentu gitu ya, khusus gitu. Dan di dalamnya juga elektronnya itu nggak sembarangan. Jadi ada jumlah maksimal dengan mengikuti rumus 2n kuadrat. Artinya di K atau di N pertama ya dia 2 elektron maksimal, di L 8 elektron maksimal, di M 18, dan di N itu 32. Kemudian karena itu selanjutnya adalah teori de Broglie. Jadi de Broglie ini menemukan dualisme elektron, bahwa ternyata elektron sendiri punya sifat sebagai gelombang. Artinya lintasannya nggak bulat kayak Bohr katakan, tetapi memiliki gelombang, bergelombang-gelombang seperti itu ya. Tetapi tetap masih ragu gitu ya, tetap masih ragu kalau begitu. Nah, akhirnya lahirlah teori Schrödinger mengenai mengenai mekanika kuantum yang baru. Jadi teori Schrödinger ini tadi kan Broglie itu bilang bahwa elektron punya sifat gelombang. Nah, itu punya sifat gelombang, artinya lintasan yang kata Bohr itu bulat gitu. Kata Broglie tidak, tetapi berbentuk gelombang gitu. Kemudian kalau dia bentuknya gelombang, terus gelombangnya seperti apa? Nah, kemudian adalah Heisenberg. Heisenberg mengatakan, enggak kok katanya. Jadi tidak mungkin gitu ya menentukan posisi dan tepat gitu suatu suatu posisi elektron yang begitu sangat cepat gitu. Rasanya sangat tidak mungkin. Makanya disebut ketidakpastian Heisenberg. Nah, kemudian Schrödinger melakukan pendekatan dengan persamaan matematis yang kita kenal dengan persamaan kebolehjadian atau psi kuadrat. Nah, psi ini akhirnya membentuk sebuah ruang di mana ruang tersebut adalah probabilitas keberadaan elektron yang paling besar. Nah, yang kita sebut dengan orbital. Jadi di dalam kulit tadi yang kata Bohr, ini teorinya agak menarik ya, karena tidak saling menjatuhkan. Jadi ada beberapa poin justru jatuhnya memperbaiki ya, memperbaiki. Bohr mengatakan ya lintasannya bulat gitu, tapi kan tidak. Terus ketika itu Schrödinger de Broglie lintasannya kayak gelombang. Schrödinger akhirnya di dalam kulitnya itu, katanya di dalam kulit yang Bohr katakan tadi di KLMN itu ternyata ada lagi probabilitas kemungkinan. Jadi nggak menyebar, ternyata ada probabilitas maksimal atau probabilitas terbesar ditemukan elektron yang disebut orbital. Jadi dari kulit, di dalam kulit ada orbital. Nah, baru sistem kulit ini, sistem orbital ini yang kita pakai sebagai dasar di dalam penempatan unsur-unsur di sistem periodik. Jadi nanti ada kecenderungannya ya. Ada kecenderungannya baik dari orbitalnya kah, baik dari kulit kah, baik dari elektron valensi atau lain-lain ya. Jadi segitu saja sejarah singkat dari atom. Semoga makin penasaran, akhirnya semakin sering membaca buku. Semoga tetap sehat. Semoga kita segera bertemu, insya Allah. Mau cukupkan sekian. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.